Psikotropika. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Veronica Yulia Rahma dengan NIM 212103332. Dan saya Elsa Sevilia dengan NIM 212106552. Saya Ika Nur Fadila dengan NIM 2121037. Saya Dian Reni dengan NIM 212100130. Selanjutnya kita akan membahas tentang LGBT. Tentunya sudah umum ya tentang istilah LGBT itu. Zaman sekarang banyak sekali kaum-kaum LGBT yang dinormalisasikan oleh orang-orang. Menurut Kak Dwi ini, gimana sih pandangan Kak Dwi tentang LGBT? Apakah hal tersebut adalah hal yang normal atau bagaimana? Kalau menurut saya pribadi, tentu saja LGBT itu bukan hal yang normal ya, bukan hal yang harus dinormalisasikan. Karena LGBT itu dari pandangan agama sendiri juga tidak diperbolehkan. Dari hukum Indonesia juga belum diperbolehkan. Jadi itu hanya dinormalisasikan di luar negeri, tapi masih banyak yang melanggar. Jadi LGBT itu sendiri ialah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan juga transgender. Seperti yang kita ketahui, lesbian itu sendiri adalah seorang wanita yang menyukai sesama jenis, wanita yang menyukai wanita. Terus gay itu sebenarnya adalah sebutan yang umum di Indonesia sebagai laki-laki yang menyukai sesama laki-laki. Yang kedua adalah biseksual. Biseksual itu seseorang yang menyukai sesama jenis, begitu juga dia juga menyukai lawan jenisnya. Jadi dia juga suka wanita sama wanita, tapi dia juga suka seorang pria, seperti itu. Terus selanjutnya adalah transgender. Transgender itu sendiri adalah seseorang yang merubah alat kelaminnya menjadi hal yang ia inginkan. Jadi kita kan terlahir sebagai wanita. Misal ya guys ya, kita terlahir sebagai seorang wanita. Seseorang itu memiliki keinginan untuk menjadi seorang pria, jadi dia merubah segala bentuk tubuhnya menjadi seorang pria seperti itu. Begitu juga sebaliknya, seorang pria yang merubah bentuknya menjadi seorang wanita. Seperti itu ya guys. Kan menurut Kak Dwi sendiri, LGBT kan tidak bisa dinormalisasikan. Tetapi kaum LGBT ini juga tidak mau kalau orientasi seksualnya itu seperti itu. Mereka itu menganggapnya itu mereka itu sedang apa ya? Melakukan hal yang wajar, ya. Suka sama jenis itu hal yang wajar. Ya, karena mereka juga tidak menginginkan hal tersebut. Jadi gimana menurut Kak Dwi? Kalau menurut pandangannya orang-orang yang berorientasi seksual seperti itu? Mungkin mereka itu menganut penelitian dari Amerika ya, Amerika Psychological Association. Jadi mereka itu menganggap hal tersebut bukanlah gangguan mental, tetapi itu orientasi seksual. Jadi hal itu mereka lakukan karena mereka tidak bisa batasi dirinya gitu. Jadi dia tetap melakukan hal tersebut. Suka sesama jenis misalnya ya. Oke, bagaimana caranya kalau kita itu menghindari agar kita tidak terjerumus ke kaum LGBT tersebut? Banyak yang harus dilakukan sebenarnya. Mungkin dari pertama pergaulan. Jadi kita harus membatasi pergaulan kita ya. Kita sebagai seorang muslim kan sudah dibatasi tentunya ya dengan perkumpulan, dengan pergaulan. Kita harus dibatasi. Menurut muslim sendiri juga ada batasannya, seperti perempuan ya berkumpul dengan perempuan, laki-laki berkumpul dengan laki-laki. Tapi itu bukan jadi acuan ya agar orang-orang itu perempuan suka sama perempuan, terus laki-laki suka sama laki-laki, itu enggak ya. Jadi di situ agar kita memiliki batasan, kita harus berteman, kita harus pandai memilih orang yang memiliki akal lah ya gitu. Jadi kita harus memilih untuk mencari seorang teman. Oke. Jadi kita harus pilih-pilih dan pandai-pandai untuk memfilter teman yang baik buat kita sendiri ya. Karena teman itu ada cerminan. Selain filter teman yang berkumpul dengan kita, ada lagi nggak cara
yang efektif untuk menghindari LGBT? Yang pertama itu ketika kita sendiri ya, kita harus pandai-pandai untuk menghindari video pornografi. Itu jadi salah satu hal yang bisa menjerumuskan kita untuk memiliki hasrat seksual seperti itu ya. Jadi kita harus tidak menonton hal seperti itu ya, hal yang tidak senonoh. Bisa juga cara menghindarinya dengan kegiatan sosial yang diadakan seperti seminar, bagaimana cara kita menghindari LGBT, kita mengetahui LGBT itu apa, kita bisa menghindari kayak tontonan kita seperti apa gitu. Jadi kita bisa memfilternya. Jadi itu tadi adalah cara-cara untuk mencegah kita untuk tidak terjerumus ke kaum LGBT. Selanjutnya, ada nggak sih bahaya dari LGBT? Tentunya ada Kak, LGBT sendiri itu kan hal yang tidak wajar, hal yang dilarang. Pasti ada bahayanya. Yang pertama adalah penularan penyakit seksual seperti HIV, kanker anal atau dubur. Jadi kankernya itu bersarang di dubur manusia. Terus selanjutnya ada AIDS dan HIV. Selanjutnya ada meningitis dan juga kanker mulut. Jadi hal tersebut kan kegiatannya tidak dinormalisasikan. Jadi tidak normal. Jadi kan mereka melakukan segala cara bagaimana mereka bisa puas dengan melakukan hal tersebut. Jadi semua itu bisa dilakukan mereka. Jadi tidak ada batasan yang melakukan seksual itu. Jadi mereka bisa terkena HIV atau penyakit-penyakit seperti itu, penyakit yang menular. Oke, selanjutnya tadi kita sudah membahas tentang LGBT ya. Sekarang kita membahas tentang narkoba. Nih Kak Ike, saya beralih ke Kak Ike ya. Kak Ike, narkoba itu apa sih? Pengertiannya? Narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan zat yang dapat merusak seluruh tubuh kita. Dan itu efek sampingnya itu membuat kita ketagihan. Terus-terusan ini ya berarti ya, betul banget. Terus sekarang kan orang-orang ini banyak sekali yang menggunakan narkoba. Sudah umum ya kita mendengar istilah narkotika atau narkoba. Narkoba sendiri di kalangan Indonesia juga makin tahun makin meningkat ya penggunaannya. Orang-orang atau artis-artis juga menggunakan narkoba dengan alasan mereka ingin kerja tubuhnya itu lebih meningkat itu. Dan mereka kan kerja kan lebih dari 8 jam kerja ya. Jadi mereka beralasan menggunakan narkotika atau narkoba tersebut untuk meringankan pekerjaan mereka. Agar jenis-jenis narkoba atau narkotika itu apa aja sih biar kita juga tahu ya. Ada nih beberapa narkoba, jenis-jenis narkoba yang sering banget, yang paling umum di Indonesia yang disalahgunakan. Yang pertama ada kokain. Kokain ini bentuknya itu seperti serbuk dan cara penggunaannya itu dihirup, dihisap seperti itu. Dan ada juga ganja. Kalau ganja kan umum ya, sepertinya semua orang tuh tahu bentuk ganja itu gimana. Dia itu bentuknya daun. Untuk cara penggunaannya seperti rokok, dilinting, dia itu dilinting. Selanjutnya ada ekstasi. Ekstasi itu bentuknya seperti obat dan dia itu mempunyai efek halusinasi seperti itu. Dan yang keempat ini ada sabu-sabu. Sabu-sabu itu bentuknya menyerupai serbuk kayak seperti garam yang dimasukkan di botol itu. Betul. Itu cara penggunaannya kan juga dihisap sama seperti rokok. Iya. Jadi kayak rokok terus vape itu mengandung narkoba ya secara tidak langsung. Sebetulnya kalau vape atau rokok itu ada nikotinnya. Iya. Nikotin itu zat psikotropika ya. Tadi kan Kak Ika sudah menjelaskan tentang jenis-jenis narkoba ya. Sekarang saya mau tanya nih, bahaya narkoba atau narkotika itu apa saja sih? Banyak sih, yang paling utama lebih ke fisik ya. Fisiknya jadi dia itu bisa merusak organ tubuh seperti otak, jantung, paru-paru seperti itu. Yang kedua juga bisa mengancam mental
berhukum. Oh ya, agar ada jerah. Iya, dia merasakan jerah itu. Betul. Oke. Tapi masih banyak juga sih yang udah apa ya, terjerat, udah dimasukkan ke penjara, tapi tetap aja nanti dia pakai narkoba terus karena ketagihan itu tadi kan. Sudah ketergantungan juga Betul. sama narkoba tersebut. Untuk mencegah kita terjerumus ke hal-hal yang berbau narkotika atau narkoba, kita itu harus melakukan apa, Pak? Yang pertama, dari sejak dini seharusnya itu udah diedukasi sih tentang bahayanya narkoba itu seperti apa, benar-benar harus diajarkan, Tentang bahayanya narkoba gitu ya. meningkatkan kesadaran diri dan lingkungan juga. Jadi kita itu harus benar-benar cari lingkungan yang sehat, ya, yang jauh dari narkoba seperti itu. Kan banyak lingkungan itu dari teman juga bisa. Kayak juga anak SMP juga Nah, menjadi betul. kurir narkoba, mengkonsumsi juga. Padahal kurir narkoba juga hukumannya bisa Berat. mati atau sepanjang hidup ya. Iya. Oke. Selanjutnya dengan cara menanamkan prinsip di diri sendiri. Kalau dia itu benar-benar nggak usah kepoin tentang narkoba, nggak usah coba-coba hal-hal yang seperti itu sih. Hal yang membahayakan Betul. dan merusak diri sendiri ya. Jadi intinya dari pembahasan tadi tentang narkoba atau narkotika itu sangat bahaya ya, dari segi manapun, mental, fisik, juga orang sekitar pasti terkena dampaknya. Jadi kita harus pintar-pintar untuk bergaul dan memilih teman agar kita tidak terjerumus ke bahaya narkoba. Oke, selanjutnya kita beralih topik ke psikotropika. Psikotropika dan narkotika ini apakah hal yang sama atau zatnya itu sama atau bagaimana? Dia bisa dibilang sama sih ya, soalnya kan dia berbentuk obat gitu. Ya bisa juga disebut seperti zat narkoba gitu. Nah, dia juga bikin efeknya tuh hampir sama narkoba. Itu bisa membuat kita halusinasi, membuat ilusi. Terkadang tuh perasaan kita itu bisa berubah sewaktu-waktu gitu. Saya tidak wajar, kayak orang bipolar. Iya, seperti itulah. Jadi ya bisa dikatakan sama dengan narkotika karena psikotropika sendiri ini merupakan obat ataupun zat yang dapat mengganggu kesehatan fisik kita. Iya, gitu. Tapi psikotropika ini apakah diperbolehkan di Indonesia? Psikotropika ini diperbolehkan atas dasar penggunaan resep dokter. Dia nggak bisa dipakai secara individual untuk membuat diri sendiri itu tenang. Seperti itu tidak bagus sebenarnya. Itu juga bisa mengganggu kesehatan tubuh kita, terutama itu bagian fisik ya, seperti jantung, hati, paru-paru begitu. Dia baik digunakan jika atas resep dokter gitu. Ya, berarti hal tersebut legal jika dipergunakan di Iya. obat-obatan gitu ya, Iya. di dokter gitu ya. Iya, seperti itu. Nikotin yang digunakan di dalam rokok atau liquid vape atau pot ya, yang selama ini kita umum dengar, itu termasuk zat psikotropika atau tidak? Iya, termasuk sih ya sebenarnya. Soalnya kan itu dia termasuk zat obat yang terdapat di dalam suatu itu tadi, entah dia di dalam rokok, vape atau pot begitu. Dan pemakaian zat-zat seperti itu ini tuh dapat menimbulkan rasa kecanduan. Kan sama ya seperti pemakaian rokok atau vape. Orang yang sudah mau konsumsi itu semua kan sulit untuk melepaskan ya. Nah jadi begitu. Jadi dia itu dapat menarik kita biar nggak bisa stop gitu dari pemakaian zat-zat seperti itu begitu. Berarti psikotropika sangat umum ya digunakan di Indonesia. Iya. Soalnya kan ada di dalam rokok juga ya. Oke, tadi kan Kak Elsa kan bilang kalau psikotropika itu bisa digunakan untuk hal yang baik menurut sesuai paparan dokter ya. Jadi apa sih manfaatnya psikotropika ini? Untuk manfaat psikotropika itu dalam dunia medis ya, yang pertama itu
dia bisa mengurangi gangguan kecemasan seperti itu, terus insomnia, depresi seperti itu Kak. Jadi contohnya kayak obat tidur ya Kak? Iya, bisa jadi seperti obat tidur. Zatnya itu termasuk gitu, menenangkan gitu. untuk menenangkan diri gitu. Tapi ya itu dalam garis besar itu harus sesuai dengan pengawasan atau resep dari dokter dan tidak boleh digunakan sembarangan begitu. Nah tadi kan manfaatnya nih. Sekarang kalau misalnya orang tersebut menyalahgunakan zat psikotropika, orang tersebut bakal berdampak apa pada dirinya? Untuk penyalahgunaan psikotropika sendiri itu dia bisa mengganggu organ tubuh kita ya, seperti jantung, paru-paru, terus dia juga bisa overdosis kadang ya, terus dia dapat gangguan bipolar, terus mual muntah yang tidak wajar gitu. Itu karena kebanyakan untuk mengkonsumsi zat-zat psikotropika tersebut gitu. Jadi kesimpulan psikotropika sendiri itu dia adalah obat yang bagus untuk dikonsumsi dalam lingkup kesehatan ataupun medis begitu ya. Tapi dia tidak baik untuk dikonsumsi secara berlebihan dan disalahgunakan begitu Kak. Baik, kami